Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan berada di bawah kendali sihir, jil wa tahyij, atau sihir pengendali atau sihir penunduk, ya. Dan ini yang perlu kamu lakukan, ya. Oke, sebelum kita bahas, saya ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, juga yang di luar negeri, ya, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Timor Leste, di Doha, di Qatar, ya, kemudian di Brunei Darussalam, di Vietnam, di Thailand, dan lain sebagainya. Semoga kabarnya baik selalu dan terus semangat, ya, mengupayakan apa yang Anda cita-citakan, dan semoga semua yang Anda cita-citakan bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ada satu sihir yang disebut sebagai jil wa tahyij, ya. Nah, jadi ini juga sering diistilahkan sebagai sihir penunduk, ya, atau penakluk atau pengendali pikiran. Jadi beda tidak dengan pelet, ya. Jadi kalau pelet itu untuk membuat orang jadi jatuh cinta kepada kita, ya. Tetapi jil wa tahyij ini kadang digunakan untuk membuat orang jatuh cinta, kadang hanya untuk dimanfaatkan fisiknya, ya, untuk disuruh-suruh misal, atau dimanfaatkan materinya, ya, atau kita sering menyebutnya sebagai pengeretan, ya, begitu, ya. Kemudian atau orang memang ditundukkan agar tidak membantah. Nah, jadi ini jauh lebih luas cakupannya dari ilmu pelet, ya. Nah, apa tandanya ketika orang kena sihir jil wa tahyij ini? Yang pasti bahwa sihir ini, ya, dia bekerja itu dengan memanipulasi pikiran orang, ya. Jadi sihir jil wa tahyij ini sejak zaman Nabi Musa alaihi salam itu sudah digunakan oleh para penyihirnya Fir'aun, ya, ketika berhadap-hadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang bisa kita lihat penjelasannya di dalam surat Toha ayat yang ke-66. Qala bal alqu fa iza khibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min syihrihim annaha tas'a. Berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap dengan cepat lantaran sihir mereka, ya. Nah, jadi itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Nah, jadi apa tandanya ketika sihir jil wa tahyij yang sedemikian hebatnya, ya, bahkan ketika berhadapan itu Nabi Musa alaihi salam
itu sempat melihat ya apa yang dimanipulasi oleh para penyihir tadi melalui indera mata kemudian pikiran. Ya, tapi karena yang dihadapi pada saat itu adalah Nabi Musa alaihi salam, ya tentu para penyihirnya kalah kan. Tapi ketika itu diarahkan kepada orang biasa seperti kita-kita ini, nah maka biasanya ada 3 tanda tuh yang akan terlihat kepada orang yang berada di bawah pengaruh dari sihir model ini ya. Jadi yang pertama, dia akan lupa segalanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimanipulasi pikirannya. Jangan-jangan dia lupa ya, kalau dia punya suami misal, lupa. Yang dia tahu, yang dia ingat, hanya orang yang mengirimkan sihir itu kepadanya tadi. Ya, jadi jin wa tahyij itu bekerjanya begitu, membuat orang lupa segalanya kecuali hal-hal yang orang yang mengirimkan sihir tadi tidak mau dia lupa. Ya, dengan suaminya lupa, tapi dengan pekerjaannya dibuat tidak lupa. Tujuannya apa ya? Biar terus menghasilkan banyak uang. Karena selain cinta, orang ketiga juga pengennya dapat setoran terus. Kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nurut, manut, tidak bisa membantah. Pokoknya ikut apapun yang diperintahkan, apapun yang diinginkan oleh orang ketiga tadi, pasti akan dia berikan. Ya, minta apa saja pasti dikasih. Itu tandanya. Jadi dia dibilang oleh temannya, loh kok dikasih semua? Ya, mobilnya dijual untuk modal usaha orang ketiga, padahal cuman untuk senang-senang saja duitnya habis. Rumahnya dijual, ya, semuanya dijual, semua yang diminta itu akan dia berikan, saking nurut, manut, dan patuh kepada orang ketiga yang mengirimkan sihir tadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang bersangkutan jadi lupa atau jadi menjauh dari ibadah. Dulu kita mengenal dia pakai hijab yang rapi, yang tertib ya. Tetapi begitu kena sihir jin wa tahyij tadi, sudah cara berpakaiannya menjadi tidak karu-karuan itu. Dulu dia ahli ibadah yang baik ya, tapi begitu dia kena dari pengaruh sihir tadi, dan tidak ada orang yang membantu dia untuk membersihkan itu, sholatnya jadi lupa, puasanya jadi lupa, bahkan apa yang dia ketahui, yang dia hafalkan, nah itu yang paling mudah dilihat tuh, hilang semua ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa Anda lakukan? Nah, kesalahan mendasar yang biasanya dilakukan ketika melihat mantannya digarap oleh sihir-sihir begini, dia datang ke penyihir juga. Dukun dilawankan dengan dukun. Ya, hasilnya sama-sama berdosa. Sama-sama masuk neraka. Ya. Yang menang siapa? Yang menang setan. Begitu. Nah, jadi ada yang namanya nusyrah. Apa itu nusyrah? Nusyrah itu adalah membersihkan sihir dengan sihir. Itu yang tidak boleh Anda lakukan. Jangan sampai Anda lakukan. Ya. Kita sudah di channel kita ini
cara meruqyah. Itu videonya banyak sekali. Tinggal dipilih mana yang mau di-apply. Caranya juga mudah. Menggunakan surat yang atau ayat yang pada umumnya kita hafal, ya. Jadi tidak panjang-panjang. Yang penting apa? Istiqomah. Tidak bisa itu sesuatu yang sudah sedemikian meresapnya, pengen Anda bersihkan dalam waktu sebulan 2 bulan, tidak bisa. Ya, itu kalau sihirnya sudah meresap betul, Anda tahu cara meruqyahnya. Yang Anda butuhkan sekarang apa? Istiqomah, sabar, konsisten, terus lakukan. Ya, seperti halnya kita menyapu halaman yang kotor, kan harus sabar. Ya, pelan disapu dari satu sudut ke sudut yang lain sampai sampahnya terkumpul. Kita membersihkan halaman yang banyak semak-semaknya, ya, kan harus pelan, ya, ditebas pelan-pelan sampai rumputnya bisa bersih semua dari satu sudut ke sudut yang lain. Nah, itu yang namanya butuh kesabaran, ya. Orang tidak sabar, makanya yang dilakukan tadi apa? Nusyrah, melawan sihir dengan sihir. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusyrah faqala huwa min amali syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusyrah. Rasulullah menjawab, itu termasuk amalan setan. Ya, jadi nusyrah itu seperti misal diajarkan mantra-mantra, ya, untuk melawan sihir yang sudah ditanamkan kepada mantan tadi, diberikan jimat-jimat, ya. Jadi mantan ini biasanya juga diberikan berbagai hal, ya. Maka saya sebut sudah meresap. Misal ada jimat-jimat atau tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian dicairkan tulisan tadi dengan air, dan tanpa dia sadari air itu sudah dia minum, ya. Maka kalau guru saya tuh selalu pesan tuh, sumur jangan sampai terbuka, bangun rumah sumur ditutup. Karena kalau sumur terbuka, kita tidak pernah tahu kan siapa yang datang ke rumah memasukkan buhul sihir ke dalam sumur kita, ya. Nah, kemudian juga selain itu kan dengan mantra, ya, misal ada azimatnya, tapi juga ada kalimat-kalimat mantranya, ya, untuk menggerakkan khodam-khodam yang ada di dalam azimat tadi. Tawakkalu ya khudama fi azimati, ya, jilb wat tahij fulanah binti fulan, ya, aluhan al-ajal. Jadi segera gitu kan, terus ditanamkan kepada diri mantan tadi. Nah, kalau Anda orang tidak sabaran, biasanya dia lawan dengan nusyrah tadi. Akhirnya sihir ketemu sihir, dua-duanya dapat dosa, ya. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan adalah ruqyah dia, ya, dengan berbagai cara yang sudah kita pelajari di berbagai video kita, cara-cara yang sederhana saja. Yang penting adalah sabar, ya. Semakin berat kadarnya, kalau jilb wa tahij ini kadarnya berat, yang dibutuhkan adalah kesabaran menjalani proses tadi. Jadi kalau upaya membersihkan itu sudah mulai menunjukkan hasil, ya tentu akan ada perubahan, ya.
dia mulai ingat lagi kepada suaminya, mulai ingat lagi kepada istri dan anak-anaknya, mulai ingat kembali kepada rumahnya. Teruskan sampai betul-betul bersih. Kalau sudah bersih, dipagari agar jangan sampai yang demikian bisa masuk lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.